Sekarang udah bermunculan kan berita-berita tentang lonjakan kasus COVID-19 termasuk di Taiwan juga. Berita ini bakal jadi berita yang menakutkan pasti buat teman-teman PMI karena pasti kalau misalnya ini jadi happening lagi, kasusnya makin banyak lagi, pasti majikan-majikan kalian nggak akan ngebiarin kalian buat keluar gitu. Apalagi kalau mau ambil libur, ya kan? Kan wis krungu kabar arek. Covid 2019 bakal muncul meneh 2025. Delok-delok Covid iki kayak dulurku. Mari teko tahun 2019, saiki ate teko meneh tahun 2025. Teori tentang konspirasi pandemi COVID-19 ya, sebagai the very very big money ini kan mengisyaratkan bahwa pandemi dan kewaspadaan berlebihan terhadap pandemi seperti COVID ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen politik, instrumen ekonomi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Viral guys tentang COVID-19 ya. Surat edaran dari Kemenkes tentang serukan antisipasi dini COVID-19. Varian baru mengancam Asia Tenggara ya. Baru-baru ini viral tentang berita COVID-19 ya, yang diserukan Kemenkes ya. Oke, langsung saja kita ke videonya guys. Kan antisipasi COVID-19, varian baru mengancam Asia Tenggara. Kalian ingat nggak? Tahun 2020 awal di bulan Maret tanggal 2 pertama kali COVID-19 masuk di Indonesia, pertama kali terinfeksi dan terdeteksi oleh warga Depok. Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran yang berisi terkait dengan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Karena pasalnya sudah ada kasus tinggi di Hong Kong, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan. COVID sudah mulai menyebar di Asia Tenggara, mungkin akan masuk di Indonesia ya, mungkin. Karena penyakitnya itu seperti halnya kita batuk, pilek, demam, meriang, badan pegel, yaitu semuanya karena terjadi juga adanya perubahan cuaca juga ya, salah satunya sekarang kita lagi mengalami kemarau basah. Ketik di kolom komentar menurut kalian tanggapannya seperti apa. Kemenkes. Oke, tadi guys, Kemenkes serukan antisipasi dini COVID-19 ya guys. Varian baru mengancam Asia Tenggara ya. Kemenkes serukan antisipasi COVID-19. Kita coba baca komentar ya. Bisnis lagi katanya netizen seperti itu guys. Kembali rumah sakit mau cari untung. Dulu vaksin, kalau cari kerja mesti divaksin. Sudah tuh bayar mahal, belum kerja orang tuh sakit kejang-kejang. Katanya seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya guys. Makin hari makin berat, makin hari makin berantakan, sumpah. Dulu meneh akan ada COVID-19 jilid 2. Ya saiki COVID-19 wis menyebar di beberapa negara Asia semua. Sudah mengko plot twist wis ngerti ora, mengko jebule piye lockdown meneh, ora kangelan golek duit meneh. Wis masyarakat saiki kangelan golek duit, banyak PHK di mana-mana, lowongan pekerjaan semakin sedikit, malah ono lockdown meneh COVID-19. Makin hari masyarakat makin tercekik, makin hari masyarakat makin pusing dan banyak yang stres. Coba lagi, menurut kalian kabeh, menurut kalian semua, kan sebentar lagi bakal ono COVID-19, bahkan pemerintah wis mengedarke ora edaran bahaya COVID-19. Lagi menurut kalian ki piye kira tanggapane dari pembelajaran dari COVID sebelumnya? Coba tinggalkan di kolom komentar. Edaran surat pemerintah tentang COVID-19 ya guys, apakah akan terjadi lockdown lagi ya, kita lihat aja nanti ya guys. Oke, kita akan baca beberapa komentar ya. Jangan dipikir bro, terus piye jal. Pengalihan isu korupsi apa ya gitu ya. Lakoni ailah, betul ya. Oke, kita akan next video selanjutnya guys. Halo guys,
tiba-tiba ada surat edaran nih yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 23 Mei 2025 yang mengingatkan kewaspadaan kita terhadap peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Nah, surat ini juga bertujuan meningkatkan kewaspadaan bagi dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, pemangku kepentingan, dan ya semua. Benar ya guys, baru-baru ini memang terjadi lonjakan kasus COVID-19 di luar negeri ya, khususnya di Hong Kong, Thailand, dan Singapura ya. Yang berhubungan dengan itulah terkait potensi peningkatan kasus COVID maupun penyakit lain yang berpotensi menjadi wabah. Aduh, habis ramai soal vaksin kemarin, tiba-tiba muncul peringatan ini. Ya, ini jadi dejavu ya, sepertinya buat kita semua teringat lagi beberapa tahun yang lalu saat COVID menerjang kita. Nah, ada sebuah komen juga kemarin nih saya baca tuh. Bang, kenapa kok sekarang jarang sekali atau nggak pernah bahkan dibilang itu buat VT soal narasi-narasi gitu. Begini ya, ada beberapa alasan sih. Yang pertama karena ya sering sekali di remove gitu. Terus yang kedua juga bicara soal isu-isu ya saat ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini kan isu-isu panas seperti dugaan ijazah palsu Jokowi, soal pemakzulan Gibran, ya, kasus Budi Ari, dan berbagai skandal lain lah yang berpusat pada dinasti Oslo ini. Tampaknya memang sengaja dipelihara kalau saya lihat ya. Saya rasa kok seperti upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang jauh lebih besar dan sistematik ya, yang lebih fundamental. Bahkan kemarin ada keluar survei itu yang menunjukkan mayoritas publik tidak percaya tuduhan ijazah palsu. Tapi kita lihat tetap saja dipertahankan, isunya tetap bergulir sebagai alat politik kalau seperti yang saya lihat ya. Nah, sementara itu kasus-kasus seperti judi online yang melibatkan oknum kementerian, lalu masalah bocornya data pribadi, ini kan sama sekali nggak ada kelanjutannya. Dan ini menunjukkan kegagalan pengawasan dan integritas aparat yang justru menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan lawakan sehari-hari, bahkan mungkin bagi negara-negara tetangga kita. Nah, di sisi lain, teori tentang konspirasi pandemi COVID-19 ya, sebagai the very very big money ini kan mengisyaratkan bahwa pandemi dan kewaspadaan berlebihan terhadap pandemi seperti COVID ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen politik, instrumen ekonomi untuk mengeruk keuntungan besar, baik dari stimulus ekonomi maupun pengendalian sosial global. Nah, kondisi ini memperlihatkan bagaimana berbagai isu mulai dari skandal politik, kasus hukum, bahkan sampai pandemi ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk tujuan yang berbeda. Sehingga ya sekali dayung bisa menenggelamkan 2-3 pulau lah. Jadi kalau Sekali dayung bisa menenggelamkan 3 pulau ya guys. Masalah COVID-19 ini mungkin bisa jadi pengalihan isu ataupun lainnya ya guys. Mungkin ada isu-isu pengalihan politik ataupun kasus besar, ya kurang tahulah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, pengelolaan isu-isu ini memang sangat strategis dan kita lihat sangat terkesan manipulatif gitu ya, di mana perhatian publik diarahkan ke kontroversi yang ya mudah mengaduk-aduk emosi gitu ya. Sementara agenda besar ekonomi dan politik yang sebenarnya berjalan di balik layar. Ini kan mencerminkan fenomena yang seperti saya bilang tadi, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, di mana berbagai kepentingan besar dijalankan dengan memanfaatkan kegaduhan yang ada. Salam. Nah, itu tadi tanggapan dari netizen ya di akun Dodideo ya. Mungkin bisa jadi ada pengalihan isu atau
apalah ya, orang tahu juga ya. Yang jelas surat edaran Kemenkes sudah diedarkan ya tentang COVID-19. Oke, kita baca saja sedikit komentarnya. Menkes lah yang perlu diwaspadai, bukan virus. Setuju seperti itu ya. Capek masyarakat, rakyat selalu aja dibikin gelisah atau enggak tenang. Kegaduhan di masyarakat, kegaduhan dimanfaatkan dikarenakan buzzer ternak gampang untuk diarahkan untuk menutupi masalah kegagalan ekonomi dan politik yang sebenarnya. Untuk masalah COVID ini, kayaknya kemarin saya juga sakit persis seperti COVID yang saya rasakan di tahun dulu. Cuma yang kemarin seminggu, dulu sampai hampir sebulan, tanda-tandanya persis. Gak Pak Menteri ketawa. Oke, itu tadi komentar netizen guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Halo guys. Guys, kamu tahu nggak? Kementerian Kesehatan baru saja mengeluarkan surat edaran terbaru tentang kewaspadaan COVID-19. Edaran ini ditujukan ke Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam surat ini, Kemenkes meminta kita semua untuk selalu pakai masker kalau lagi sakit, batuk, atau demam, terutama buat kamu yang habis bepergian. Menurut laporan, peningkatan kasus COVID terjadi di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Yang perlu kita ketahui saat ini adalah tren di Indonesia justru menurun, serta tingkat penularan dan kematiannya masih rendah. Sehingga sebetulnya kita nggak usah panik, tapi tetap tenang dan juga jangan berpikiran aneh-aneh atau berpikiran negatif. Yang paling penting juga, saya tekankan lagi, jika kamu dari negara-negara tersebut dan merasa nggak enak badan, jangan lupa untuk pakai masker agar melindungi orang terdekat dan lingkunganmu, serta jangan lupa cuci tangan. Nah, dengan hal ini bagaimana menurut kalian? Yuk, tulis di kolom komentar. Nah, surat edaran COVID-19 oleh Kemenkes menyarankan untuk memakai masker ya, terutama bagi mereka yang batuk pilek atau demam dan sedang bepergian dari luar negeri. Nah, itu tadi tanggapan dari Dr. Judiarlan ya, seperti itu. Oke, kita akan baca sedikit komentarnya netizen ya guys. Saya pakai helm, apa hubungannya guys? Assalamualaikum, terima kasih infonya Pak Dokter ya. Waalaikumsalam Kak, terima kasih. Saya musim COVID kemarin tidak vaksin apapun, katanya netizen ya. Sampai detik hari ini Tuhan masih pelihara hidup saya. Iya guys. Jadi hidup matinya seseorang itu ada di tangan Tuhan ya. Saya tidak percaya corona ada, batuk, pilek, flu berat paling seperti itu ya. Ya emang itu Kak, kalau sekarang emang ringan karena mayoritas udah divaksin, aman. Oke, kita next video selanjutnya guys. Kan wis krungu kabar arek. Covid 2019 bakal muncul meneh 2025. Delok-delok Covid iki kayak dulurku. Mari teko tahun 2019, saiki ate teko meneh tahun 2025. Kayak saudara Aku iki katanya. wis bahas apa? Kerjaan angel, sembarang larang, saiki penyakit teko meneh. Terus, wong kate dikekep dek omah ngene meneh, maskeran. Sembarang larang, kerjaan angel, lockdown, kon mek oleh ambakan tok gak oleh lapo-lapo. 2025 menuju batang urip. Nah itu tadi tanggapannya dari salah satu netizen ya. Aku kesel loh acara teko meneh COVID-19. Seperti itu guys. Oke, kita akan baca komenan ya guys. Ojo mikir COVID mbak, ayo mikir antrian buuhan iki lo. Juni full kondangan. Selain undangan full lulusan SD, masukan SMP, Agustusan wis
mengheningkan cipta tenan ya. Katanya ya selain full job undangan, undangan mantenan ataupun apa ya guys, juga ada lulusan SD dan juga SMP juga ya, dan juga disambut dengan Agustusan ya yang full acara ya guys. Nggak usah kondangan sis, aku udah males sekarang, yang penting buat kebutuhan sendiri aja, katanya netizen seperti itu guys. Pada ngerasa nggak sih yang habis vaksin dulu badannya bobrok banget, aku itu aku di aku nggak ada bentar-bentar badan demam, sekarang dikit-dikit flu, masuk angin, panas badan. Mungkin teman-teman yang sudah divaksin apa merasakan hal seperti itu apa enggak ya, boleh komen kok di sini ya, di video ini ya. Betulkah aku vaksin malah sering sakit dan yang nggak vaksin malah sehat-sehat aja, apa benar seperti itu ya guys? Bener, gua juga gitu. Terserah netizen aja ya. Mungkin teman-teman yang sudah vaksin ataupun yang belum vaksin boleh komen di video ini ya guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Sekarang udah bermunculan kan berita-berita tentang lonjakan kasus COVID-19 termasuk di Taiwan juga. Berita ini bakal jadi berita yang menakutkan pasti buat teman-teman PMI, karena pasti kalau misalnya ini jadi happening lagi, kasusnya makin banyak lagi, pasti majikan-majikan kalian nggak akan ngebiarin kalian buat keluar gitu, apalagi kalau mau ambil libur ya kan. Karena kasus COVID-nya juga ini udah mulai ada lagi nih di Taiwan. Jadi saran aku sih teman-teman, kalau misalnya kalian keluar kemana-mana menggunakan transportasi umum, bus, terus MRT ya, atau kalian di manapun yang tempat rame, pakai masker aja mulai sekarang. Pakai masker aja lagi buat nyelamatin diri kalian. Ya kan, kita nggak tahu kayak gimana penyebarannya lagi ya kan. Tapi mari kita berdoa semoga kasus COVID ini udah deh, berita-berita miring aja deh, jangan lonjakan lagi deh. Aduh. Sekarang udah Ya semoga berita tentang COVID-19 ini semoga tidak sampai di Indonesia ya guys. Ada yang bilang konspirasi lah, apalah orang kayak kita mah cuma bisa menghindar atau pasrah ya. Bener banget ya, kita rakyat kecil ini cuma bisa pasrah ya, atau menghindar ya. Intinya kita mengantisipasi ya, seperti itu guys. Itu tadi salah satu tanggapan dari netizen tentang COVID-19 yang akan datang di Indonesia, kabarnya guys. Oke, kita baca komentar ya. Masih ada yang percaya seperti itu. Ini orang nggak percaya karena belum terinfeksi. Saya juga ngalamin sakit tenggorokan, suara sampai habis, badan lemes, nafsu makan menurun ya. COVID melonjak di luar negeri kak, belum di Indonesia. Cek infonya di VT ku, katanya seperti itu. Kenapa enggak orang sama panti tempatku kerja udah banyak yang kena COVID. Nah, katanya di luar negeri sudah banyak yang terkena COVID ya. Khususnya di Taiwan, Singapura juga ya yang banyak ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Waspada, 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 COVID-19 sudah masuk Indonesia. Waspada, 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 COVID-19 sudah ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan terbitkan surat edaran waspadai lonjakan COVID-19 dan varian baru di Asia seperti JN1 dan XEC. Ya Allah, ya Allah. Indonesia sudah mulai ada COVID, sudah mulai masuk Indonesia. Jadi menurut Kementerian Kesehatan, selama 20 minggu di Indonesia sudah ada 28 kasus. Dan minggu 19 alhamdulillah sudah turun menjadi 3 kasus. Oh, gimana ini? Yuk, tolong sebarkan video ini ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, karena ini sudah waspada COVID-19
sudah masuk di Indonesia, jadi kalian benar-benar dijaga kesehatannya, keluar itu sudah menggunakan masker. Mungkin ya. Sudah, pokoknya intinya waspada karena Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran agar kalian mewaspadai lonjakan COVID-19. Tak pikir-pikir kalau memang sekarang ada COVID-19, terus gunanya waktu itu kita vaksin itu apa ya? Vaksin Sinovac, vaksin booster, vaksin yang lain lah. Apa gunanya ya kalau memang ujung-ujungnya kita masih kena COVID juga? Lockdown ya bentar lagi ya kalau memang rame ya. Masa kita lockdown lagi guys? Gimana ini? Pokoknya gini ya, video ini tolong di-share ke seluruh teman kalian, saudara-saudara kalian, tetangga kalian, pacar-pacar kalian, gendaan kalian, selingkuhan kalian untuk waspada. Ya, waspada, bahaya. Semoga sih memang di Indonesia COVID-nya nggak semakin meningkat ya, semakin hilang aja lah, ya. nggak seperti di tempat yang lain ya. Waspada. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari akun mulut netizen guys. Nah, waspada COVID-19 sudah masuk ke Indonesia ya. Katanya seperti itu. Semoga saja berita COVID-19 ini nggak sampai di Indonesia guys. Kita berdoa saja ya. Kita kan nggak mau kan lockdown lagi ya guys. Oke, kita akan baca sedikit komentar guys. Mana nih ya? Penting gak lockdown neh mas, ben iso bebas kerja. Masker, oh masker. Dan seperti itu guys. Indonesia tidak ada lockdown ya. Dulu ada, kalau sekarang nggak tahu. Di Taiwan lagi marak-maraknya COVID-19. Kemana aja harus pakai masker ya. Memang yang beritanya itu yang melonjak di Taiwan sama Singapura ya, katanya seperti itu. Di Malaysia nggak ada, aman-aman aja, apalagi TBC nggak ada, aman bang. Di Konoha jangan heran. Seperti itu ya. Itu tadi komenan netizen ya guys. Oke, kita akan next video selanjutnya guys. Hati-hati, lonjakan COVID-19 semakin banyak. Jangan di skip, aku akan kasih tahu kalian 3 gejala dari COVID-19. Per hari ini sudah ada 10.000 orang yang pergi ke klinik guys. Nah ini nih guys, 3 gejala yang paling umum yaitu adalah batuk, demam, dan nyeri punggung. Kalau kalian merasakan ada gejala ini selama 2 hari atau 3 hari, langsung aja pergi ke klinik ya. Bahkan sekarang dokter sampai suster pun sudah kewalahan guys menangani pasien-pasien ini. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Kalau kalian ada yang merasakan gejala-gejala ini, jangan lupa komen di bawah ya. Hati-hati, lonjakan COVID-19. Nah itu tadi tanggapan dari lonjakan COVID-19 membuat klinik penuh sesak. Dokter ungkap 3 gejala paling umum, sangat tidak nyaman. Nah itu tadi tanggapannya dari netizen ya. Oke, langsung saja kita baca komenan aja guys. Dibayar berapa mbak? Mbak aku udah kena. Berarti kamu nggak percaya, astaga. Ini berita 5 tahun yang lalu kan. Ini berita baru guys. Nah, udah ramai tentang COVID-19 di Singapura, Taiwan, Hong Kong. Bukan berita lama, berita baru guys. Aku baru sembuh 4 hari isolasi di kamar. Penyakitan loro batuk aigai ngalem. Dari dulu saya batuk tapi kadang hilang sendiri. Nah, kita tidak perlu besar-besarkan, kita sudah tahu semua skenario pandemi yang lalu agar tidak tambah parah perekonomian kita sekarang. Cari uang sulit. Bener guys. Aku awalnya sakit tenggorokan, setelah sembuh tenggorokannya malah batuk-batuk sampai sesak nafas. Ini kenapa ya kak? Sampai sekarang sudah 1 minggu. Nah itu tadi komenan-komenan para netizen ya guys, untuk tetap waspada dan kemana-mana diusahakan bawa pakai masker, maksudnya seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya guys.
meningkatnya COVID-19 belakangan ini, mari kita bahas bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara yang cerdas. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan penyebarannya sangat cepat ke seluruh tubuh. Jadi selain menjaga protokol kesehatan, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan memiliki sistem imun yang cerdas. Tips meningkatkan imun yang pertama adalah nutrisi yang seimbang. Perkaya makanan kita dengan kandungan vitamin, mineral, dan protein yang tinggi, seperti yang terdapat pada sayur, buah-buahan, dan juga ikan, ayam, dan daging merah. Nomor 2 adalah ini tanggapan dari Dokter Peti ya. Jangan biarkan COVID-19 meredupkan semangatmu. Bener ya, kita harus tetap semangat menjalani hari-hari kita ya. Mulai dari sekarang mari kita tingkatkan kecerdasan imun kita dengan langkah-langkah sederhana. Kesehatan kita, tanggung jawab kita. Dan ini jadi Dokter Peti ini membagikan saran ya untuk meningkatkan daya imun kita, guys. adalah olahraga yang teratur. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Nomor 3 adalah istirahat yang cukup. Dengan tidur yang cukup dan teratur akan membantu tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga menjaga imunitas kita. Nomor 4 adalah jaga hidrasi dengan baik. Minimal minum air putih 8 gelas selama 1 hari. Dan yang kelima yang tak kalah penting adalah manajemen stres, yaitu dengan cara bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berserah diri dan memastikan bahwa segala sesuatu yang Allah beri pada hari ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Karena stres adalah salah satu cara untuk melemahkan sistem imun kita, jadi sebaiknya kita hindari. Mengapa kita perlu sistem imun yang cerdas? Karena dengan sistem imun yang cerdas tidak hanya kuat melawan infeksi, tetapi sel-sel imun kita tahu mana yang harus diserang dan mana yang harus dilindungi, sehingga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Yuk kita jaga sistem imun kita dengan gaya hidup yang sehat. Dan jangan lupa bagikan tips ini kepada teman-temanmu dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Sehat selalu! Oke, barusan tanggapan dari Dokter Peti ya. Katanya kita harus menjaga kesehatan dan juga meningkatkan kecerdasan imunnya dengan cara makan makanan yang sehat ya, seperti sayuran dan lain-lainnya, juga olahraga, terus istirahat yang cukup dan menjaga tingkat kesetresan. Seperti itu guys. Oke, kita next video selanjutnya aja guys ya. Yang sudah pernah vaksin COVID wajib tes nomor 5, wajib. Untuk mengetahui apakah ada sumbatan di pembuluh darah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum meninggal mendadak masih ada kesempatan, ya. Kalau yang udah meninggal mendadak ya apa boleh buat ya. Untuk mengetahui apakah kita beresiko kena serangan jantung, kena stroke, meninggal mendadak, tesnya yang mana? Bapak Ibu, kita masuk bab ketiga yaitu tes. Tes buat MCU, buat general check up supaya Bapak Ibu tahu apakah potensi serangan jantung. Makanya dokter awet muda bikin live kayak begini supaya Bapak Ibu nih bangun, bangun, lu lagi dibohongin sama tukang obat. Bapak Ibu lagi dibohongin sama tukang obat, bilang kuning telur bikin serangan jantung. Capek deh. Bapak Ibu, itu dia kolesterol. Jadi masih mau dicek total kolesterol. Makanya tadi saya bilang kan, total kolesterol jangan dicek. Kenapa? Buang-buang duit, nggak ada gunanya, nakut-nakutin orang. Nggak perlu dicek kan, mau tinggi, mau turun, biarin aja. Emang gue pikirin, ya. Gulanya yang bahaya. Bapak Ibu, gula di mana-mana nggak ada yang ngomong. Diminum, Bapak Ibu masuk supermarket tuh, Bapak Ibu masuk supermarket. Minuman ini gula, minuman itu gula.
Cemilan ini gula, cemilan itu gula, semua produk ada gulanya. Diem aja, nggak ada yang ngomong. Ngomongnya kolesterol. Bener ya guys, jadi banyak makanan-makanan itu yang kita suka itu mengandung gula guys. Padahal di dalam gula sendiri, kalau kita mengonsumsi gula terlalu banyak juga berbahaya juga ya guys, bagi kesehatan ya tentunya, bukan cuma kolesterol aja ya. Kolesterol bikin serangan jantung. Bapak Ibu udah jelas ya, kolesterol itu baik ya, kolesterol itu baik, jangan dicek, normal. Next kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu next kita akan bahas adalah tesnya apa dok? Pak dokter, kalau semua kolesterol baik, berarti tesnya yang mana? Tes untuk mengetahui apakah kita beresiko kena serangan jantung, kena stroke, meninggal mendadak. Tesnya yang mana? Bapak Ibu, kita masuk bab ketiga, yaitu tes. Tes buat MCU, buat general check up, supaya Bapak Ibu tahu apakah potensi serangan jantung. Yang pertama, yang dicek adalah triglycerid. Triglycerid dicek. Kenapa? Karena triglycerid ini cikal bakal Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Kalau Bapak Ibu makan karbo kebanyakan, makan gula kebanyakan, triglycerid naik. Triglycerid naik artinya siap-siap serangan jantung, siap-siap stroke, siap-siap meninggal mendadak. Yang dicek pertama adalah triglycerid. Yang kedua apa yang dicek? SDLDL. Ya, yang dicek kedua adalah SDLDL. Ya, apa itu LDL yang rusak karena gula? Yang nomor 3 adalah HbA1c. Nomor 4 yang dicek adalah hematokrit. Ya, hematokrit ini kurang begitu bermakna untuk mengetahui ini, tapi bisa dijadikan patokan. Ya, hematokrit itu kadar endapan darah di dalam darah, namanya hematokrit. Berapa persen endapan di pembuluh darah, namanya hematokrit. Nomor 5. Tes nomor 5 ini penting untuk Bapak Ibu, apalagi yang sudah pernah vaksin COVID. Yang sudah, Mungkin yang pernah vaksin COVID harus dengarkan ini ya, video kali ini ya. Nah, ini mungkin yang menjelaskan seorang dokter ya. Jadi dia sudah paham tentang istilah-istilah dari kesehatan itu ya. sudah pernah vaksin COVID, wajib tes nomor 5, wajib. Untuk mengetahui apakah ada sumbatan di pembuluh darah Bapak Ibu. Nama tesnya apa? Nama tesnya adalah D-dimer. D-dimer. Nama tesnya nomor 5. Wajib bagi Bapak Ibu yang sudah pernah vaksin COVID. Kenapa? Karena ada penelitian terbaru bilang di Lancet, bilang bahwa 74% orang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Kenapa bisa begitu? Banyak sumbatan. Ya, vaksin COVID bikin darah kita kental, ada daging di pembuluh darah. Meninggal mendadak lah orangnya. Ya. Jadi wajib Bapak Ibu tes yang ini. D-dimer. Ya, dokter awet muda Bapak Ibu, ilmunya ini berpotensi menyelamatkan nyawa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong dicatat ini, didengarkan. Jangan anggap lalu aja, betul ya, belah. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti detox vaksin COVID kita akan bahas paling belakang, sabar. Ya, jadi 5 tes ini Bapak Ibu tes apakah Bapak Ibu berpotensi kena serangan jantung, stroke, meninggal mendadak. Ya, khususnya yang sudah pernah vaksin COVID, wajib nomor 5 D-dimer dicek ya. Di laboratorium banyak. Oke? Jadi itu dia. Ini vaksin COVID beruntung di Indonesia ya. Beruntung itu pabrik obat Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia meninggal mendadak, dikubur kan, karena Muslim kebanyakan kan. Sebagian orang Indonesia Muslim, sehingga kalau meninggal mendadak dikubur. Padahal Bener ya guys. Jadi kalau di Indonesia itu mayoritasnya itu kan
beragama muslim ya. Jadi kalau meninggal itu langsung dikubur, kecuali ada hal-hal yang janggal ya, baru diotopsi. Itu pun kalau pihak keluarga mau diotopsi ya guys, seperti itu guys. Ada hal yang benar, harusnya meninggal mendadak itu diotopsi dulu. Diotopsi penyebab meninggalnya apa, baru dikubur. Yang benar begitu. Cuma karena kita orang muslim, mesti dikubur hari yang sama, nggak sempat diotopsi kan, langsung kubur kan. Ini pabrik vaksin gembira sekali. Kenapa? Pada nggak tahu kan kita kan, tiba-tiba meninggal mendadak. Penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya apa. Iya. Tapi kalau di Amerika, di Eropa, orang yang meninggal mendadak diotopsi dulu. Nah, hasil otopsinya ketahuan 74% orang yang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, ya silakan meninggal mendadak dulu ya. Kalau mau tahu langsung ya. Kalau mau mencegah, silakan lakukan ini tadi. Kecuali Bapak Ibu bodoh amat. Kalau bodoh amat sama tubuhnya, sama nyawanya, bye. Ya. Kita masuk ke bab yang 4. Kita masuk keempat adalah protokol darah tinggi. Protokol darah tinggi. Ibu nanti yang sudah pernah vaksin COVID, kita akan bahas detox vaksin COVID. Sabar ya Bapak Ibu, sabar. Saya udah melakukan. Saya sudah melakukan detox vaksin COVID di tahun lalu, bulan November sampai bulan Maret. Melakukan detox vaksin COVID. Jadi Bapak Ibu baru-baru di sini kan? Belum tahu kan? Nah, hari ini tahunya, oke? Nggak apa-apa, yang penting belum meninggal mendadak kan? Bagi Bapak Ibu yang belum meninggal mendadak, masih ada kesempatan. Ya, kalau yang udah meninggal mendadak ya apa boleh buat ya. Bapak Ibu, kita mulai protokol darah tinggi. Oke, yang pertama protokol darah tinggi dokter awet muda yang pertama adalah tidak makan atau minum manis lagi. Yang pertama protokolnya adalah tidak makan atau minum manis lagi. Kenapa Pak Dokter nggak boleh makan minum manis? Ini gula menyebabkan mampet pembuluh darah. Masih mau makan manis? Nggak. Jadi teman-teman yang mempunyai tekanan darah tinggi ya, kalau bisa itu minum dan makanan yang manis itu dikurangi ya guys. Jadi untuk biar nggak tambah tekanan darah tingginya guys. Nggak boleh. Apapun yang di lidah manis tidak boleh dimakan lagi. Lagi darah tinggi kan? Ya, tidak boleh makan manis lagi. Yang lagi menjalankan protokol darah tinggi tidak boleh makan manis. Bersama tepung juga nggak boleh tepung. Semua makanan Bapak Ibu, makanannya yang rendah glycemic index, yaitu apa? Tidak manis, tidak tepung. Semua bahan makanan yang bahan dasar tepung tidak dimakan lagi. Bapak Ibu, contohnya apa? Makanan berbahan dasar tepung apa aja? Tolong disebut apa aja? Kenapa? Karena menaikkan gula darah. Walaupun tepung itu rasanya tidak manis, dia menaikkan gula darah sehingga sama aja makan manis. Ya, buah apalagi? Buah itu isinya gula, Bu. Belum tahu ya Bu, isinya gula ya. Yang sudah. Oke guys, itu tadi video tentang yang pernah divaksin COVID-19 harus cek kesehatan di di rumah sakit ya. Siapa tahu ada penyumbatan apa gitu. Itu tadi menurut video ini tadi guys ya. Kalau nggak salah dokter awet muda ya, seperti itu. Jadi kita untuk menghindari atau kita yang sudah mempunyai tekanan darah tinggi, kita harus menghindari makanan dan minuman manis, terutama itu juga ya. Dan tidak boleh terlalu banyak makan makanan tepung, seperti itu.
Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya guys. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.